Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai Pak Anies Baswedan, di mana Pak Anies ini telah diusung menjadi calon presiden dari Partai Nasdem. Ada dua partai lagi yaitu Demokrat sama PKS ini juga merapat mengusung Pak Anies Baswedan untuk maju di 2024. Namun demikian sampai hari ini memang belum bisa ditentukan siapa calon wakil presiden yang akan mendampingi Pak Anies Baswedan. Sementara itu dari koalisi muncul nama Aher untuk diusung menjadi calon presiden dari PKS. Sementara dari Partai Demokrat ada Agus Harimurti Yudhoyono yang ini diajukan menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan. Dan inilah yang ada beberapa pihak yang mencoba untuk masuk untuk membuat koalisi ini bisa bubar karena ada tarik menarik antara PKS dan Demokrat. Namun teman-teman, apa yang diinginkan mereka lawan politik ini ternyata kayaknya sulit untuk bisa memisahkan tiga partai ini. Kenapa begitu? Karena di berbagai kesempatan antara Demokrat, Nasdem dan PKS ini selalu bersama, selalu bersatu. Jadi kemungkinan untuk pisah ini sulit. Apalagi kalau kita lihat kemarin di Bali ini ketiga partai juga bertemu. Dan di beberapa tempat juga ada pertemuan terkait tiga partai ini bahkan mengusung namanya koalisi perubahan. Apa perubahannya? Ternyata perubahannya cukup menarik teman. Untuk mengusung capres ternyata masing-masing partai koalisi ini boleh mengusung. Namun pada titik akhirnya ternyata koalisi ini menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Anies Baswedan siapa yang akan menjadi pendamping di 2024. Karena kalau kita lihat kemarin pada waktu Pak Anies ini dideklarasikan dari Partai Nasdem masalah capres, Pak Surya Paloh sudah menyampaikan bahwa urusan capres diserahkan kepada Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden. Biar ada chemistry dan Pak Anies juga bisa melakukan kerjasama dengan calon wakil presiden, maka diserahkanlah kepada Pak Anies Baswedan. Dan sekarang kelihatannya PKS sama Partai Demokrat juga sepakat bahwa urusan capres diserahkan kepada Pak Anies Baswedan. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari Detik News. PKS siap terima capres Anies dari luar koalisi. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman tak masalah bila calon wakil presiden capres Anies Baswedan dipilih dari luar koalisi perubahan. PKS membebaskan Anies untuk memilih cawapresnya. Ya, tentu saja siap terima capres dari luar koalisi, ujar Sohibul Iman. Saat ditanya jika capres Anies dari luar Demokrat dan PKS di rumah makan pagi sore Tebet, Jakarta Selatan, Jumat 18 November 2022. Sohibul mengatakan koalisi perubahan telah sepakat untuk membebaskan Anies memilih cawapresnya. Dirinya pun terima siapapun cawapres yang akan dipilih oleh Anies Baswedan nantinya. Dan kami tentu karena itu sudah disepakati siapapun yang dipilih Pak Anies, ya tentu kami sudah terima, kata dia. Meski begitu, Sohibul mengatakan pihaknya akan terus memperjuangkan cawapres Anies akan berasal dari dalam partai koalisi. Ia juga mempersilahkan Partai Demokrat untuk memperjuangkan hal yang sama. Pasti diperjuangkan, Demokrat diperjuangkan, kami juga perjuangkan, sebutnya. Sohibul mengatakan pihaknya telah memiliki alat ukur sendiri untuk memilih cawapres pendamping Anies Baswedan. Salah satu yang diukur adalah elektabilitas cawapres dan kecocokannya dengan Anies Baswedan. Kita punya kesepakatan, nanti ada alat ukurnya secara kuantitatif yaitu elektabilitas dan kualitatif itu chemistry dengan beliau. Nanti kualitatif dan kuantitatif itulah yang akan menentukan sosok siapa, kata dia. Kita sepakat penentuan capres itu mendongkrak kemenangan. Jadi kami berkomitmen siapapun capres, kami yang dipilih oleh capres Anies
dengan pertimbangan rasional itu kita yakini akan membawa pada kemenangan. Saya kira kami di PKS tidak ada masalah, tambahnya. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait satu pernyataan dari PKS yang tidak mempersoalkan jikalau nanti capres itu diusung dari luar koalisi, di luar yaitu AHY maupun AHER. PKS menerima itu karena menurut PKS itu ada ukurannya, yaitu ukuran kuantitatif yaitu elektabilitas, dan kualitatif itu masalah chemistry, dan menyerahkan semuanya kepada Pak Anies Baswedan. Karena itu saya melihatnya ada kemajuan dari 3 partai politik yang berkoalisi ini, baik Nasdem, Demokrat, dan PKS untuk mengusung Anies Baswedan yang tidak mempersoalkan siapa cawapresnya, apakah dari dalam koalisi maupun dari luar koalisi. Dan ini satu kemajuan yang luar biasa, karena di awal orang itu pesimis teman. Kalau misalkan PKS maupun Demokrat ini rebutan masalah cawapres, ini koalisi bisa bubar teman-teman ya. Karena namanya koalisi 3 partai itu kehilangan 1 partai saja, ini selesai. Tidak bisa mengusung calon presiden, calon wakil presiden, karena persyaratannya adalah presidensial threshold 20%. Nah, sedangkan kalau hilang salah satu, misalkan Nasdem tidak masuk, yang ada Demokrat sama PKS, ini tidak bisa mengusung. Demikian juga misalkan Nasdem sepakat, kemudian Demokrat sepakat, PKS tidak sepakat, ini tidak jalan juga. Jadi masing-masing punya kartu truf untuk bisa mengusung calon presiden dan wakil presiden. Karena itu memang saya mengapresiasi juga dari PKS ataupun dari Partai Demokrat yang berpikir lebih jernih, berpikir lebih rasional untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden ini berdasarkan kesepakatan. Jadi tidak bisa menang sendiri. Kalau mau menang sendiri ya bubar itu, koalisi bisa bubar. Tetapi dengan perkembangan yang sekarang ini ada kemajuan yang luar biasa. Masing-masing sudah menyadari, baik dari Demokrat maupun dari PKS menyadari bahwa calon presiden itu diserahkan kepada Pak Anies Baswedan. Dan ini akan selesai. Dan ini sesuai dengan konsep yang kemarin disampaikan oleh Pak Surya Paloh bahwa calon presiden diserahkan kepada Pak Anies Baswedan. Dan akhirnya hari ini PKS maupun Demokrat juga sepakat itu calon wakil presiden diserahkan kepada Pak Anies Baswedan. Jadi saya pikir ini adalah perkembangan yang cukup baik untuk menuju kemenangan. Karena kalau kita melihat teman-teman, koalisi Nasdem, Demokrat, PKS ini suaranya terbesar, mengalahkan koalisi yaitu Gerindra sama PKB, mengalahkan koalisi, ini kalau head to head teman-teman ya, mengalahkan KIB, di sana ada Golkar, P3 dan PAN, kemudian juga bisa mengalahkan yaitu PDIP sendiri. Kalau mereka masing-masing mengusung calon presiden dan wakil presiden. Jadi ada 4 poros yang diusung di 2024. Tetapi ini juga bisa berubah teman-teman jika partai Gerindra, PKB, KIB, PDIP bersatu untuk menantang Anies Baswedan, itu lain lagi cerita teman-teman ya. Tetapi kalau masing-masing ngotot mengusung calon presiden dan wakil presiden, maka saya punya perkiraan Anies Baswedan yang akan menang. Kenapa begitu? Karena 3 partai ini, Nasdem, Demokrat, PKS ini terbesar teman. Jumlah kursinya terbesar di Senayan. Nah, kursi di Senayan itu merepresentasikan adalah suara rakyat. Karena ketika memilih calon DPR itu kan yang memilih rakyat. Nah, itu representasi dari suara rakyat. Jadi kalau nanti muncul 4 poros, saya punya keyakinan bahwa Anies lah yang akan memenangkan pertandingan di Pilpres 2024. Terlepas dari sekarang itu, banyak orang yang menyerang Pak Anies Baswedan. Jadi apapun yang dilakukan Pak Anies ini selalu diserang, selalu ingin dihabisi. Misalkan label-label kadrun, label-label intoleran, radikal, dan sebagainya itu diarahkan semua kepada Pak Anies Baswedan. Padahal yang melontarkan isu wacana itu adalah lawan politik yang menyampaikan tidak punya dasar sama sekali. Bagaimana Pak Anies kok dikatakan misalkan radikal, intoleran? Dari mana dasarnya itu? Nah itu teman-teman terkait posisi Pak Anies. Walaupun Pak Anies itu dipojokkan, disindir,
kemudian dibully, tetapi suara Pak Anies tetap luar biasa, masuk di 3 peringkat atas bersamaan dengan Prabowo maupun Ganjar Pranowo. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas, dan terima kasih sudah menonton video ini. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.